Halo pemirsa, selamat jumpa. Saya Deddy Kurniawan dan Anda sedang menonton YouTube channel saya Koldeku on Request. Pada YouTube channel saya ini, saya biasanya mendiskusikan, membahas, serta mendemonstrasikan berbagai aplikasi-aplikasi teknologi menarik yang dapat digunakan untuk memperkaya proses pembelajaran, khususnya dalam pembelajaran bahasa Inggris. Nah, masih pada tutorial LMS Moodle, kali ini saya akan secara spesifik membahas satu fitur pada Moodle yang dapat kita gunakan untuk mengelola materi atau modul pembelajaran berbasis Moodle. Fitur yang saya maksud adalah fitur yang kita sebut sebagai auto hyperlink, ya, atau tautan otomatis. Nah, pertama yang perlu kita pahami bahwa Moodle itu dibangun menggunakan platform bahasa HTML atau Hypertext Markup Languages, yaitu satu coding yang dapat digunakan untuk mengembangkan website. Nah, salah satu fitur dari HTML adalah kemampuannya untuk membuat hyperlink atau tautan-tautan yang dapat langsung merujuk kepada bagian lain dari website. Ya, jadi artinya secara mendasar ketika kita membuat sebuah kelas pada Moodle, kita bisa membuat link-link atau tautan-tautan yang digunakan untuk merujuk komponen yang ada di dalam sebuah kelas, atau bahkan juga bisa digunakan untuk mengacu kepada website eksternal. Ya. Nah, tetapi kali ini saya akan mencoba untuk menjelaskan tentang hyperlink, auto hyperlink, yang dapat kita gunakan untuk membuat bookmarks pada sebuah kelas Moodle. Nah, bagaimana secara detail, mari kita saksikan tutorial berikut ini. Nah, misalnya pada sebuah kelas yang sudah saya buat sebelumnya, di sini saya memiliki topik-topik yang saya beri nama modul, ya. Dan kemudian di dalam topik-topik ini juga sudah ada materi-materi atau kegiatan-kegiatan pembelajaran yang semuanya sudah diberi nama. Misalnya ada materi 1, forum 1, dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan nama-nama ini, label-label ini, kita bisa membuat bookmarks atau penanda yang saling merujuk kepada modul yang lain. Nah, artinya dengan menggunakan hyperlinking, kita bisa membuat sebuah teks yang langsung teks itu berubah menjadi bookmarks atau penanda untuk materi yang lain. Nah, mari kita coba dengan satu modul paling bawah di sini. Misalnya kalau kita perhatikan secara seksama, setiap modul page ini itu memiliki nama yang unik, yaitu materi A, materi B, dan materi C. Nah, dengan menggunakan auto hyperlinking, kita bisa membuat semacam bookmarks, ya, yang untuk digunakan untuk mengacu pada materi-materi berikut ini. Nah, pertama untuk melakukan demonstrasi ini, saya akan menghidupkan mode edit seperti biasa. Ya, kita kembali ke modul 4. Kemudian kita tambah activity baru. Misalnya kita menggunakan page, ya. Ini bentuk yang sederhana saja. Misalnya saya ingin membuat page yang bernama misalnya langkah pembelajaran. Nah, oke, description-nya bisa kita abaikan saja. Yang perlu kita isi di sini, misalnya saya ingin mengisi dengan page content. Nah, misalnya saya tuliskan sebuah kalimat di sini. Oke, langkah berikut, ya. 1, misalnya bacalah materi, oke, sedikit bacalah. Ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada materi A, ya. Nah, yang saya inginkan adalah kata materi A ini nanti mengacu kepada materi A yang sudah tersedia di dalam kelas yang kita gunakan ini, ya. Ya, seperti ini. Kemudian satu lagi, dan kemudian yang tugasnya kerjakan, ya. Nah, dengan hanya mengetikkan nama tepat, ya, nama unik yang sudah kita gunakan tadi pada modul page ini, kalau kita klik save and display,
maka materinya nanti akan tampilkan seperti ini, dan materi A itu sudah secara otomatis berubah menjadi link ya. Ini kita sebut sebagai konsepnya sebagai hyperlink. Oke, jadi kalau namanya tepat sesuai dengan yang modul yang sudah ada, kalau kita ketikkan maka dia otomatis berubah menjadi link. Nah, ini yang kita sebut sebagai auto hyperlinking. Kalau saya klik materi A, maka dia akan langsung masuk ke materi A. Ya, saya balik dulu. Kalau kita balik ke materi B misalnya, klik dia dan seperti itu. Ya, seterusnya. Nah, ini juga tugas D misalnya. Nah, jadi pada prinsipnya yang penting ketika kita membuat modul-modul pembelajaran itu, pastikan kita menggunakan nama yang unik, artinya berbeda satu sama lain, tetapi juga disarankan ringkas. Ya. Misalnya seperti saya menggunakan materi A, kuis 3, dan seterusnya, sehingga nanti akan dengan gampang kita bookmark, kita tandai pada halaman yang lain. Gitu. Ya. Nah, saya akan coba ulangi prinsip ini, saya akan coba edit materi A, ini juga berbentuk page. Ya, saya edit. Nah, ini saya isi dengan dummy text saja. Ya, karena tujuannya untuk demonstrasi. Setelah itu nah, misalnya setelah selesai silakan lanjutkan membaca materi B. Ini sudah saya tuliskan materi B namanya sama dengan nama yang kita buat tadi di modul kelas kita. Ya. Nah, kalau kita klik simpan, kita klik materi A. Nah, maka kalau kita baca di sini, terakhir setelah selesai, silakan lanjutkan baca materi B. Nah, maka materi B ini sudah langsung menjadi link untuk materi B. Ya, oke. Saya akan edit sekali lagi untuk menunjukkan prosesnya. Ya. Oke, lanjut ke materi C. Kita klik Save and Display, maka kata materi C-nya juga langsung berubah menjadi link ke materi C. Oke, kita edit sekali lagi untuk menunjukkan konsepnya. Ya, setelah selesai materi A, ya, nah seperti ini. Kalau kita perhatikan kata materi A, materi B, dan materi C ini juga langsung otomatis berubah menjadi link. Ya, oh ya, tugas C-nya salah. Saya kembali dulu sedikit. Ya. Nah, coba kita lihat bagaimana kalau saya menulisnya dengan tidak menggunakan case sensitive, artinya huruf kecil. Saya tidak menggunakan huruf besar, tapi huruf kecil. Apa pengaruhnya? Kalau kita klik Save and Display, ternyata tidak ada masalah karena tugas D ini tetap mengacu kepada tugas D yang sudah ada tadi. Ya, jadi sekali lagi konsepnya yang penting setiap nama link itu harus sama dengan nama modul yang diacu. Ya, tidak ada lebih titik lebih atau kurang koma dan lain-lain. Oke, nah ini adalah tugas D. Saya akan tunjukkan bahwa hyperlinking ini bisa dilakukan pada semua modul pada Moodle. Jadi mau menggunakan assignment, mau menggunakan page, mau menggunakan label itu tidak masalah karena dia tetap akan bisa mengacu. Nah, misalnya saya ketikkan di sini untuk deskripsi assignment-nya, pastikan oke. Nah, ya, pastikan Anda sudah membaca materi A, materi B, dan materi C. Kalau saya klik Save and Display, sekali lagi untuk assignment ini, materi A, B, dan C sudah langsung terhighlighted dan berubah menjadi hyperlink. Nah, inilah konsep bookmarking menggunakan auto hyperlink pada kelas Moodle. Ya. Nah, bahkan kita bisa melakukannya itu untuk deskripsi atau summary topics, karena konsepnya sama. Jadi kalau misalnya saya rubah topik atau modul 4 ini saya rubah menjadi summary-nya misalnya materi ini. Oke.
Ya, seperti ini. Saya klik Save Changes, maka dia akan berubah menjadi label. Ya, saya matikan dulu. Nah, label yang sekali lagi tetap mengkaitkan materi link ini berubah menjadi hyperlink yang langsung mengacu kepada modul yang dimaksud. Oke, nah, seperti ini. Ya, jadi kalau kita bolak-balik pun dia tetap akan mengacu ke sana. Ini adalah satu tips yang sepertinya sederhana, tetapi dalam praktiknya biasanya ini sangat membantu, khususnya mengarahkan mahasiswa untuk mengerjakan modul secara sistematis. Jadi langkah per langkah mereka tahu dan mereka tidak perlu bolak-balik mencari di mana lagi atau apalagi materi yang harus saya baca setelah ini. Jadi kita bisa menggunakan hyperlink. Ya, kita juga bisa menggunakan hyperlink ini untuk misalnya table of content atau daftar isi, ya, dan seterusnya. Jadi pada dasarnya seperti itu. Dan sekali lagi bahwa hyperlinking ini dapat diterapkan pada seluruh komponen pada kelas Moodle. Jadi kita mau menambahkannya sebagai label, sebagai description, sebagai summary di dalam modul apapun dia tetap sama. Yang terpenting sekali lagi diingatkan bahwa konsepnya adalah bahwa ketika kita menyusun modul, ya, komponen-komponennya itu sebaiknya diberi nama yang spesifik, yang unik, ya, tidak sama, tetapi juga ringkas, jadi lebih gampang untuk melingkannya gitu. Oke. Nah, saya pikir itu konsep yang ingin saya jelaskan pada tutorial kali ini. Semoga dapat bermanfaat dalam mengelola kelas berbasis Moodle, kelas daring berbasis Moodle, sehingga dapat digunakan secara sistematik, ya, dan mahasiswa bisa menyelesaikan tugas-tugasnya menurut prosedur atau langkah-langkah yang sudah sesuai. Saya akan kembali lagi dengan topik-topik lain, materi-materi lain terkait dengan Moodle dalam video-video saya berikutnya. Oleh karena itu, jangan lupa untuk like, subscribe, dan hidupkan notifikasi agar mendapatkan update secepat saya mengupload video-video baru saya. Demikian dari saya, terima kasih sudah menonton sampai akhir. Kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.